Halo Sobat Owner Channel dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Owner Channel dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin, 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 amin. Seperti biasa hari ini Owner Channel akan bergabung kembali. Sambil tonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komen, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel ini. Nah baik guys, kita langsung saja membuat tutorial bagaimana cara mengemudi yang baik dan benar untuk pemula ya. Nah ini kita harus mengenal, ini namanya setir ya, kemudian tengah itu ada klakson, ada logonya. Nah kemudian di bawah setir ini ada yang namanya sen ya, ada sen kanan dan sen kiri. Fungsinya adalah apabila kalian untuk membelokkan mobil ke kiri atau ke kanan. Pada saat kita belok ke kiri, kita akan naikkan sen itu ke atas ya. Nah ini saya hidupkan. Nah pada saat saya naikkan ke atas, nah dia akan berbunyi belok ke kiri. Kalau pada saat kita tekan ke bawah, maka kita akan belok ke kanan. Itu tandanya ya guys. Nah kemudian di sebelah kiri juga ada, ini sama seperti sebelah kanan. Fungsinya ini adalah ini wiper ya, wiper untuk di depan kaca mobil. Kemudian ada air fresher untuk menyemprot kaca mobil juga, baik depan maupun belakang. Sama kalian bisa putar juga ke bawah ke atas itu ya. Nah kemudian ini adalah yang harus kita pahami, di sini ada 3 pedal untuk belajar mengemudi yang harus kita tahu ya. Yang di sebelah kanan itu adalah gas ya guys. Sebelah kanan, paling kanan sekali itu gas. Nah yang tengah itu adalah rem ya, rem mobil ya. Terus yang sebelah kiri itu namanya kopling ya guys. Apabila kalian punya motor kopling seperti RX King atau Satria FU, itu fungsinya sama guys. Jadi untuk menjalankan kendaraan ini guys. Cuman bedanya kalau motor di kanan di tangan kiri, sedangkan kalau mobil itu dia berada di kaki kiri. Fungsinya sama guys. Nanti untuk selanjutnya kita akan buat bagaimana kendaraan ini bisa berjalan ya. Dan ini untuk pengetahuannya dulu ya, untuk pengenalannya dulu. Jadi kalian harus pahami dulu yang ada di dalam mobil ini. Kalau kalian sudah pahami semua, nanti pasti kesananya itu enak gitu guys. Jadi tidak salah menginjak mana gas, mana rem, mana kopling. Karena kebanyakan untuk yang belajar mengemudi itu biasanya mereka langsung ke jalan ya guys, tanpa mengenal bagian-bagian yang ada di dalam mobil tersebut. Jadi itu salah ya guys, jadi harus dipahami dulu bagian-bagiannya. Nah ini adalah kunci starter ya, ini lubang kunci starter, dia posisinya ada di bawah setir ya. Nah nanti itu kita akan coba. Nah ini saya akan coba menghidupkan. Ini kita masukkan, lalu kita putar ke kanan, kemudian kita putar lagi sampai nanti lampu indikator yang ada di mesin hidup. Nah seperti itu guys ya. Jadi itulah fungsi starter. Bagaimana kita membunyikan starter? Kalau kita membunyikan starter itu pastikan lampu indikatornya itu sebagian ada yang redup, baru kita bisa hidupkan. Karena pastinya mobil juga butuh namanya sinkronisasi ya, itu antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jadi jangan langsung pas masukin starter langsung dihidupkan, jangan. Kita tunggu lampu indikatornya ada yang sedikit redup ya. Kalian pastikan ada yang redup baru kalian hidupkan kembali. Kalau mematikan kita kembali lagi ke kiri, lalu kita cabutkan. Nah ini nih yang penting yang harus kita hafal. Di sini ada namanya persneling ya guys. Persneling ini kalau dalam motor itu istilah masukkan roda gigi ya, roda gigi 1, roda gigi 2, 3, 4, dan 5. Nah roda gigi 1 ini kalau kita geser ke kiri terus maju, nah itu mobil akan maju. Biasanya untuk pada saat mobil berhenti itu kita harus menggunakan gigi 1. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke gigi 2.
Gigi 2 geser ke kiri, terus tarik ke belakang. Kemudian kalau kita mau jalan lagi yang agak sedikit kencang, kita masuk gigi 3. Gigi 3 itu kita tengah, kemudian kita ke depan, dorong ke depan. Begitupun kalau ada misalkan kita mau ke jalan tol atau jalan yang bebas hambatan, bisa juga langsung ke gigi 4. Intinya kita ke tengah dulu, terus netralin langsung ke gigi 4. Nah kemudian gigi 5 ini speednya lebih cepat lagi ya, karena untuk jalan yang bebas hambatan sekali itu bisa pakai gigi 4 dan gigi 5. Dan yang fungsi yang R ini adalah untuk mundur ya, kita geser ke kanan lalu kita dorong ke belakang. Nah itu adalah fungsi dari gigi-gigi mobil ini. Sebenarnya hampir sama dengan motor ya, cuman motor berada di kaki, nah kalau mobil kita pakai tangan. Untuk persneling ini beda-beda ya, maksudnya penempatannya biasanya ada yang di sebelah jok ya. Nah kemudian ini kita harus mengerti tombol-tombol ini, yang itu adalah tombol pintu ya. Kalau kita mau buka pintu kita tarik, terus kemudian di situ ada tombol-tombol untuk kaca ya, semuanya itu untuk kaca sebelah depan, kiri, samping kanan, samping kiri. Nah itu adalah tombol-tombol untuk menutup kaca, dan itu bisa menguncinya ya guys. Pada saat kalian dalam perjalanan itu kalian bisa kunci tanpa harus mengunci satu persatu bagian masing-masing di belakang ya. Jadi otomatis ya, ini sudah otomatis sinkron ke semua masing-masing yang ada di kaca belakang dan pintu belakang. Dan tombol kuncinya juga kita bisa langsung dari sini guys, yang ada di depan ini kita bisa klik itu yang warna hitam, itu kita bisa kunci semuanya tanpa harus kunci satu-satu ya. Jadi semuanya di sini sekarang sudah otomatis guys. Nah ini adalah namanya rem tangan guys. Pada saat kita berhenti, pada saat tanjakan ataupun jalan datar, ini fungsinya ada rem tangan. Ini untuk mengunci ya, agar roda tidak berjalan ya. Kalau kita mau jalan, kita harus pencet ini yang ada tombolnya ini, kita pencet, kemudian tarik ke atas sedikit, kemudian turunkan ke bawah. Nah itu kita, nah tombol ini nih kita pencet ya, kita pencet, kita klik, tarik ke atas sedikit, kemudian dorong ke bawah gitu. Itu fungsinya rem tangan. Jadi pada saat kalian posisi tanjakan, datar, tetap harus selalu pasang rem tangan agar pada saat kalian tinggal mobil ini tidak berjalan guys, kayak gitu. Nah ini untuk para pemula yang ingin belajar mengemudi ya, harus dipahami dulu pokoknya bagian-bagian yang ada di dalam mobil tersebut agar nanti tidak salah dalam perjalanan. Nah ini adalah speedometer dari mobil, masing-masing jenisnya sama ya, tergantung tipe mobilnya ya. Kalau ini saya menggunakan mobil Daihatsu Sigra ya. Nah ini lampu indikatornya. Nah pada saat kita menghidupkan ke mobil, nah itu kan ada beberapa yang redup ya. Nah itu baru kita bisa hidupkan kembali mobil tersebut. Jadi jangan pada saat kita menghidupkan mobil langsung ya masuk kunci cetek langsung, jangan. Jadi kita tunggu redup dulu lampu indikator yang ada di speedo tersebut, baru kita bisa hidupkan. Jadi seperti itu guys. Karena banyak sekali yang biasanya pemula itu pada saat langsung menghidupkan mobil atau starter, dia langsung masuk kunci langsung di start. Jangan-jangan itu nanti merusak atau mempengaruhi komponen-komponen yang ada di dalam mobil tersebut guys. Jadi seperti itu ya guys. Nah kemudian ini adalah kaca spion sebelah kanan. Fungsinya adalah untuk melihat ya, pada saat kita berjalan apakah kita pada saat belok kanan atau belok kiri ada kendaraan atau tidak, itu kalian bisa lihat dari spion. Begitupun pada saat kalian mau parkir, bisa kita lihat spion kanan dan spion kiri ya.
posisinya seperti apa. Nanti kita part selanjutnya ya, kita akan bahas bagaimana cara mengemudi yang baik untuk pemula. Nah, spion ini banyak sekali ya fungsinya ya guys. Pokoknya pada saat berjalan itu kalian harus bisa memperhatikan kiri dan kanan. Kadang kan ada yang suka jalan itu selonong boy saja tanpa harus melihat spion ya, kiri kanan, ataunya bisa terjadi kecelakaan. Makanya inilah fungsinya spion. Nah, kemudian di dalam mobil tersebut juga di depan ada yang namanya kaca spion untuk dalam, untuk melihat belakang ya guys. Nah, fungsinya ini adalah kita pada saat kita mau jalan, kita bisa lihat spion kiri kanan. Apakah di belakang ada mobil yang terlalu dekat atau bagaimana, itu kalian bisa lihat spion yang atas ini adanya di bawah kaca depan mobil ya. Nah, itu kalian bisa melihat apakah agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Jadi itulah fungsi dari spion ini ya guys. Jadi kita bagi para pemula untuk belajar mengemudi mobil itu harus diperhatikan ya komponen-komponennya atau bagian-bagiannya ya guys. Nah, kemudian ini adalah tombol tangki bensin guys. Jadi pada saat kalian mengisi bensin itu tidak turun ya guys. Karena kalau zaman dulu itu kita pada saat mengisi bensin itu kita harus buka kap tutup tangki bensinnya. Tapi sekarang tidak, kita tinggal tarik saja ke atas. Nah, nanti tutup tangki bensin yang ada di sebelah kiri atau kanan mobil kalian itu bisa kebuka. Sama kayak saya dulu juga pertama kali gitu guys. Pada saat ngisi bensin karena tidak tahu di mana letaknya, akhirnya saya malu sendiri, jadi buka turun. Nah, padahal itu ada tombol untuk membukanya guys. Ya, jadi mobil-mobil sekarang itu semuanya gampang guys. Jadi tanpa harus turun dari mobil, semua sudah ada tombolnya guys, otomatis itu guys. Nah, ini adalah cuk ya. Kalau kita tarik kap mobil depan kalian itu, nanti kalau kalian mau ngecek mesin ya, terus filter oli, terus saringan oli, itu kalian bisa tarik ini yang ada di bawah ya guys. Itu posisinya dekat pedal gas ya guys. Itu ada di sebelah kanan, tapi tergantung bagi masing-masing mobil. Ada ini biasanya memang ada di sebelah kanan ya. Nah, ini kita tarik, nanti kapnya itu akan terbuka ya guys. Kemudian ini adalah kayak semacam pelindung ya. Kalau kalian silau atau kena matahari itu kalian bisa turunkan agar tidak silau kena mata kalian. Ini fungsi-fungsinya gitu. Kemudian ini tadi di atas spion dalam, ini namanya lampu penerang ya, kalau gelap atau malam. Nah, itu lampunya bisa hidup guys. Jadi kalian mau ngambil apa pada saat gelap atau malam, kalian bisa hidupkan lampu tersebut. Demikianlah video tutorial hari ini saya buat, semoga bermanfaat buat kalian. Apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komennya, dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel ini. Terima kasih, salam Aulia Channel.